Saya juga bingung sendiri, ini gue apa sih, dulu kayak gue takut banget sama COVID, tapi ini positif loh gue. Terus dia ketawa-ketawa masa. Oke. Ya bukan buat jumawa sih, Ih cuman bukan, kan nggak jumawa iya. ya, enggak ya. Cuman ini ada hal yang aneh gitu loh. Ya memang ada gejala-gejala batuk-batuk sama. Udah 10-11 tahun ya kerja di bagian emergency di rumah sakit swasta di Jakarta. Jadi memang setiap hari itu ketemu pasien yang nggak ada labelnya ini sakit apa. Misalnya di ruang perawatan itu udah ada diagnosisnya. Jadi saya sudah tahu ini penyakitnya apa, ini menular atau tidak menular. Dulu juga saya punya ketakutan terhadap penyakit menular. Jadi macamnya TBC, difteri dulu ya ada sempat naik juga tuh, jadi wabah juga, dan kita nggak pernah tahu ada label di sini dia difteri apa enggak, atau flu burung atau flu babi ya waktu itu ya, yang muncul tuh Swine kayak flu. gitu-gitu, swine flu. Sampai suatu ketika saya memutuskan untuk tidak lagi bekerja di emergency. Itu terjadi sebelum COVID-19 muncul. Terus saya memutuskan untuk di belakang layar aja, boleh membantu orang tapi di belakang layar aja dalam bentuk telemedicine. Jadi ya kalau sekarang lagi ngehits banget telemedicine, saya sudah lakukan telemedicine itu dari awal-awal COVID dan itu gratis. Datang ke rumah orang pakai hazmat lengkap ya level 3. Oke. Colok dapat hasil. Suatu ketika colok dapat hasil garisnya 2. Pertama kali tuh ya. Oke. Pertama kali colok dapat hasilnya 2 garisnya. Itu rasanya udah kayak besok mau mati, kayak bentar lagi gue mati nih. Oke. Tiba-tiba napas, tiba-tiba tenggorokan sakit, batuk-batuk, padahal nggak kenapa-kenapa gitu kan. Yes. Karena langsung real ya, begitu. Padahal bukannya kena tular apa gimana, cuman udah langsung muncul semua reaksi fisiknya. Iya betul. Perasaannya tuh campur aduk, perasaan takut mati, takut sesek, takut tidak tertangani, nggak sempat tertangani, takut menularkan mama jadi kebetulan mama ini ada komorbid ya, setahun yang lalu terkena kanker payudara. Jadinya wah gila, merasa penuh kuman gitu kan, merasa penuh kuman. Akhirnya begitu pulang ganti baju depan rumah di teras tuh telanjang-telanjang depan rumah, dimasukin ember, direbus dulu bajunya bla bla bla. Wah itu pertama kali tuh rasanya tuh gimana gitu. Tidur juga kayaknya begitu masuk udah langsung nggak usah bilang-bilang gua abis ketemu pasien COVID gitu. Jadi takut orang tua panik juga kan. Terus periksa sendiri negatif, syukurlah. Saya taunya ini adalah sebuah gangguan emosi. Itu ketika ada beberapa saat kayak rasa demam-demam, tapi dicek normal. Terus habis itu rasa nafasnya berat seperti itu. Terus akhirnya saya panggil tim saya dong, teman saya lah ya, untuk lu swab gue deh, lu swab gue. Kenapa lu parno ya? Malah diledekin gue. Pas swab enggak lah ya. Takut aja. Oke. Akhirnya di edit swab lah negatif gitu kan. Begitu negatif keluhannya hilang. Oke. Sempet dulu pernah dikirimin sama Pak Abi Shalom. Oke. Dikirimin, dok ini project saya sama Reo, dia bilang kayak gitu kan, project saya sama Reo. Sempat baca-baca dikit, gini tapi nggak yang gimana sampai akhirnya ikut di TK-nya kita ya, di TK-nya kita. Ternyata ini luar biasa. Setelah mengerti ya, bukan cuma mengikuti ya, setelah mengerti sistem DOATRT, ketakutan itu akhirnya bisa dilepaskan dengan sangat mudah gitu ya. Tapi bukan berarti ketika ketakutan itu hilang tiba-tiba saya jadi keluar rumah nggak pakai APD gitu ya. Tetap protokol kesehatan, tapi lebih confident, lebih percaya diri, dan akhirnya berani turun gunung lagi. Oke. Karena ya saya melihat waktu rumah sakit itu semua penuh. Jadi di 2 minggu yang lalu ya, rumah sakit itu sempat ya di Jakarta itu bornya di atas 100%. Artinya ketersediaan tempat itu benar-benar sampai kayak RSPAD itu sampai membuka 2 UGD tenda ya, 2 UGD tenda di depan di tempat upacara RSPAD itu yang besar sekali. Sampai akhirnya Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat itu mendeklarasikan rumah sakitnya kolaps. Wah, itu salah satu rumah sakit tipe A di Indonesia loh. Nah, dan juga pengalaman teman-teman saudara yang akhirnya mereka tidak tertangani karena tidak
nggak dapat rumah Nggak sakit dan nggak kebagian. dapat oksigen kayak gitu. Dan di situ semua ketakutan saya akan tertular itu saya lepaskan. Jadi saya lepaskan. Jadi Ya, sempat udah awalnya dilepaskan juga muncul lagi ya pas lagi di sini dok. Karena kan juga karena banyak yang ya, nggak dapet oksigen ya kan, nggak perbantuannya istilahnya karena overload ini ya, jadi lebih ke arah challenge sex itu. Karena kan ya, selama ini banyak yang bilang ya COVID kita masih muda pasti sembuh gini. Tapi memang sembuh dan sebenarnya butuh pertolongan ya kalau saya perhatikan kan. ya. Kalau sembuh kalau ditolong gitu. Kalau saya rasa sih itu ada kayak uncharted gitu ya, uncharted emotion itu ya. Misalnya waktu dulu saya melepaskannya cuma yang ya takut mati gitu, takut ketular, udah kayak Ya. gitu. Nah, terus ada ya kan kalau kita kan punya ilmunya ya, maksudnya punya ilmunya bahwa yang ada angkanya juga, statistiknya juga bahwa yang meninggal itu yang kasusnya berat itu yang punya komorbid dengan usia yang tinggi, wah masih aman lah kayak gitu-gitu. Ya tiba-tiba kan dapat emosi baru nih, wah teman gue meninggal, adik kelas junior meninggal gitu-gitu. Wah, Iya. nah, masalahnya kan Jadi bukan hal yang sama, ya, tetapi ada emosi lain yang muncul tertrigger karena hal yang lain gitu ya. ya betul. Yes, biasa orang melihat emosi memang sebagai satu gitu ya. Kadang kalau takut artinya begini, pasti nanti muncul takut lagi. Berarti mungkin nggak berhasil nih saya buangnya gitu. Padahal sebenarnya muncul takut yang lain karena hal yang lain itu sangat-sangat karena hidup kita banyak pengalamannya, itu yang lebih ke arah situ ya. Iya betul. Ketakutan itu juga karena wah ini vaskesnya habis. Iya betul. Vaskesnya habis. Ya ini mah gue pakai asuransi juga. Pakai asuransi atau gue sebagai dokter aja belum tentu dapat. Kenapa? Karena konsulen saya yang profesor yang meninggal itu kurang aksesnya gitu kan. Nggak mungkin dia nggak dapat tempat kecuali emang nggak ada tempat. Wah di situ saya langsung ketakutannya berbeda lagi nih. Ketakutannya adalah ketakutan saya nggak ada. Kalau saya tertular saya nggak dapat dan mati ya dan meninggal. Atau saya menularkan orang tua saya sakit nggak dapat vaskes kayak gitu. Syukurnya ya ilmu ini bisa kita praktekkan sendiri ya. Ya asal mengerti di kunci-kunciannya, benar ya coach ya. Dokter Lagawa kan selama ini pernah banyak belajar juga ya, kalau saya dengar dari profilnya kan Ya, banyak alternatif lain juga yang dipelajari dari human technology gitu, dan ya, betul. Bahkan udah bertahun-tahun juga kan mendalami. Nah kalau ngelihat dari sisi sana gimana pandangannya terhadap UATRT sendiri kan, terutama dalam hal menangani case yang kayak pas lagi COVID ini kan. Karena ini kan yang paling dominan banget nih yang mungkin muncul juga, apalagi kalau di depan gitu. Kita aja yang di belakang kan, wah dengerin tiap hari ada kabar aja udah gila, kecemasannya luar biasa gitu kan. Si ini sakit, si itu kena, si ini gugur, wah gila. Apalagi kalau dengerin kayak di sekitaran udah mulai kena keluarga sendiri. Nah itu udah wah pasti rasanya udah gak karu-karuan gitu. Ya jadi memang benar, saya pengalaman udah 10 tahun sebagai seorang hipnoterapis. Benar tadi kata Coach Rio ya, bahwa ilmu ini bukan ilmu yang bertentangan ya, bukan yang tabrakan, tapi bisa dipakai untuk saling melengkapi. Dan ketika terjadi panic attack di sini banyak banget ya yang ketakutan, orang yang takut sama COVID. Ya dua ilmu itu benar-benar sangat bermanfaat gitu loh. Kadang-kadang ada orang yang misalnya saya datang, udah lo lepasin aja kayak gitu-gitu, pakai di UATRT gitu-gitu. Apa yang dilepasin gini-gini, malah jadi berantem. Oke. Ya saya rasa sih mungkin karena mereka tidak mengerti tentang konsepnya. Ya harus dijelasin dulu dari awal pelan-pelan gini dan ada informasi-informasi yang buat mereka bertentangan kayak gitu. Ini dalam apa nih, di UATRT atau bertentangan ini? Di UATRT. Jadi bukan bertentangan ya, maksudnya emang segampang itu gini. Jadi iya. Itu penolakan paling sering itu. Iya, penolakan paling kan, sering. Karena biasa masa bisa sih lepasin, masa dilepasin gitu. Iya. Karena cuma nyobain sendiri gitu, ngelihat sekilas terus bilang ya nggak mungkin lah gitu kan. Lihat durian dari gede durian gitu ya, ada durinya semua, tapi nggak pernah dicoba sampai makan gitu ya. Itu. Nah akhirnya ya udah ilmu lama dipakai, udah tarik nafas ya, maksudnya relax, berdamai dulu, nggak apa-apa, suruh berdamai dengan perasaannya, baru habis itu dilepasin. Oke. Jadi yang waktu Coach Rio waktu dulu pernah bahas tuh ya, jadi ternyata ya udah damai dulu aja, tapi jangan kelamaan damainya. Nanti kalau misalnya kayak gitu one day akan tertrigger lagi.
Tapi ternyata ketika dia sudah kita minta untuk berdamai kayak gitu, terus abis itu untuk masuk menjelaskan tentang DWTRT lebih gampang Ya, coach. betul, Lebih betul. mudah, dan akhirnya dia untuk melepaskan itu juga karena pilihannya dia, bukan karena kita yang suruh, kita yang minta. Kadang-kadang kita yang minta, kita udah ini bagus banget gini-gini, lo nggak perlu berjam-jam, nggak, cuma berapa menit itu hilang kayak gitu. Apanya yang dilepasin? Yang ada malah jadi berantem. Aduh, iya deh. Benar-benar. Memang paling challenge kalau dari pengalaman saya di UITRT itu adalah menjelaskan supaya mereka mau mencoba. Ya betul. Karena biasa itu banyak halangan tuh karena selama ini ya perubahan itu nggak bisa cepat gitu. Pasti kayak butuh proses yang panjang, mesti bersesi-sesi untuk just sekedar ngelepasin emosinya. Padahal sebenarnya ya justru karena selama ini kan kita belajar mengendalikan, memendam, meredam, mengendali. Seperti itu gitu. Makanya kayak nggak bisa hilang langsung kayak instan pung gitu tiba-tiba. Tapi kalau kita buang pakai DWTRT kan, melepaskan, kita buang total, tiba-tiba kayak kosong gitu. Nah, mau hal seperti ini yang mereka seumur hidup memang mungkin nggak pernah rasakan. Jadi kayak gimana sih, susah dijelaskan memang kan. Jadi kayak itu tantangannya gimana supaya mereka bisa pelan-pelan dikasih pengertian ini. Nah, jadi yang tadi dokter sampaikan istilahnya mengikat kuatkan lagi memang bahwa terkadang ya itu challenge-nya. Kita perlu istilahnya ajak mereka mungkin berdamai dulu ya, itu juga tambahan yang sangat bagus ya, karena saya juga biasa ya mau gak mau ya edukasi ulang lah semuanya supaya ngerti gitu ya. Iya. Jadi lamanya tuh lama diedukasi. Iya, kalau pas ini sebentar. Aduh. Nah, pengalaman lagi, akhirnya adik kandung saya positif. Ya sekitar 2-3 minggu yang lalu ya. Saya nggak takut dia positif, tapi saya takut dia pulang ke rumah, takut dia menularkan mama. Kayak gitu. Artinya akhirnya udah lo isolasi mandiri aja kayak gitu, karena waktu itu kondisinya udah overload rumah sakit. Akhirnya semua emosi-emosi yang ada, semua rasa yang ada, semua ketakutan, pemikiran, dan ya macam-macam ya, kecemasan itu yang ada, saya terima, lepaskan. Terus, bro ada ke tempat nggak? Masih penuh bro, ya bro ada tempat nggak? Masih penuh nih, kayak gitu ya. Maksudnya teman-teman ya bro, itu teman-teman saya yang masih bekerja di rumah sakit. Terus akhirnya ada nih tempat, masuk. Oke, masuk, udah bawa aja ke UGD. Oke, bawa ke UGD. Adik saya dalam keadaan batuk-batuk aja sama demam waktu itu. Wah, gejalanya gejala ringan nih. Gejala ringan, terus ini mah nggak bakal masuk gitu kan. Ini mah nggak bakal masuk. Waktu itu saya berpikirnya seperti itu, ini nggak bakal diterima nih kayak gitu. Dan kalaupun diterima nggak enak lah gue, orang ini gejalanya ringan. Akhirnya ya udah. Tapi saya punya reason bahwa adik saya nggak bisa pulang karena ada mama kayak gitu. Akhirnya semua emosi-emosi, pembenaran, pemikiran drilling lagi nih, rasanya lepasin sendiri. Dapat dapat rumah sakit dan dapat ruang perawatan juga ya. Kebetulan pas banget ada orang yang baru pulang selesai, akhirnya dapat rumah sakit kayak gitu. Deg-degan juga tuh, wah. Akhirnya dapat, lega 10 hari, terus dia akhirnya pulang, gantian saya yang positif kayak gitu. Nah, kalau saya nggak khawatir, makanya mungkin pernah lihat ya saya begitu didiagnosa positif, tiba-tiba ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit, bla bla bla, ketawa-ketawa. Dan satu tips saya juga bingung sendiri, ini gue apa sih, dulu kayak gue takut banget sama COVID, tapi ini positif loh gue. Terus dia ketawa-ketawa masa. Ya bukan buat jumawa sih, cuman bukan, kan nggak jumawa ya. Iya ya. Ini ada hal yang aneh gitu loh. Ya memang ada gejala-gejala batuk-batuk sama ya batuk-batuk aja sih, sama tenggorokannya nggak enak kayak gitu kan, gejala ringan dapat juga loh rumah sakit ya, karena saya dokter ya, mungkin kayak gitu ya, ada memang ada space khusus ya untuk itu. Akhirnya dirawat, terus dari awal tuh udah mindsetnya gue mau staycation. Kacau. Dirawat staycation, setiap hari seru-seruan, asik-asikan kayak gitu-gitu kan. 5 hari aja negatif lagi, 5 hari saja. Gitu, saya juga kaget, 5 hari doang udah negatif aja. Dan di situ saya melihat, wah emang ini si COVID ini 50-60%-nya emosi nih. Sisanya emang beneran dia nyerang kan, emang beneran secara fakta kayak gitu. 50-60% emosi. Berarti erat kaitannya banget ya, jadi kerasa. Ya kayak tadi lah kalau dokter cerita kan, belum positif aja udah sakitnya banyak banget. Iya, gara-gara lihat dia strip gitu kan. Memang
kalau saya perhatikan gitu dari teman-teman semua kan banyak kan mereka ya ketakutannya jadi tercipta sendiri yang bikin Iya kena ke betul. fisiknya mereka gitu kan. Tapi ada Yes, yes. satu hari saya emosi kena lagi. Ya karena itu akhirnya begitu saya tahu positif kan tetap masih ada di rumah nih. Ya. Masih ada di rumah. Waduh, saya berinteraksi nih sama orang tua kayak gitu. Di Mm. hari kedua tuh saya kirim tim saya untuk PCR papa mama dan yang terjadi adalah mama positif. Oke. Sempet sehari doang tuh kepikiran. Akhirnya Oh saya iya. kirimin lah videonya ke Rio tuh, yang serentetan itu tuh ada 8 ya. Oh oke. Dikirimin, "Mah, tonton deh," kayak gitu. Pakai ini, terus tiba-tiba ya udah pokoknya si mama ini asik-asik aja gitu kan. Maksudnya fine-fine aja, "Gimana? Setiap hari kan video call, saturasi berapa, suhu berapa?" Kayak gitu-gitu. "Enggak, sehat kok," gini gitu. Padahal keluarga udah, "Ya ampun semoga lekas sembuh," gini. Si Iya. bokap biasa, tiba-tiba ngelihat nyokap itu udah kayak virus gitu kan, kesentuh aja nggak mau. Oke. Ya, yang cemas bokap sendiri, coba kan waduh kalau ngajarin di OETRT buat bokap kan PR lagi ya, udah nyokap aja deh kayak gitu, yang penting nyokapnya aman. Oke. Kayak gitu, dan alhamdulillah sampai sekarang baik-baik aja tuh dua-duanya. Dan seru-seruan aja, happy-happy aja mereka berdua. Udah negatif atau? Sudah negatif. Sip. Berarti bahkan tadi kalau dibilang kan nyokap ada handicap ya di Iya. comorbidnya ya. Iya betul. Tapi tetap bisa ngelewatinnya karena di bawah happy, berarti juga mungkin berkontribusi juga menurut dokter gimana Iya, kalau? betul. Hmm. Betul. Pokoknya waktu itu tuh saya udah wanti, ini kalau positif nggak ada sosmed ya. Oh Nggak ada gitu, sosmed. langsung Iya, detox total. detox total. Soalnya setiap hari ngomongnya gini, setiap hari teman-teman papa ada aja 2-3 orang meninggal. Iya. Meninggal karena COVID. Ya tapi gimana perasaannya? Ya biasa aja sih. Oh ya udah tenang. Emosi itu terkoneksi juga ya, misalnya kita juga takut, itu jadi membawa frekuensinya kena ke keluarga misalnya kayak gitu, jadi makin memperburuk ya kalau misalnya semuanya juga punya ketakutan gitu, jadi ketakutannya bareng gitu. Iya. Nah, Kolektif. Nah di sini akhirnya yang udah dilepaskan ketakutan kan saya, mama udah dilepaskan, adik-adik saya udah saya bantu tuh lepasin semua. Nah tinggal bokap kan, dia sih masih tetap cranky sih, tapi nggak yang jadi nggak parah ketakutannya kayak gitu, karena ya kita semuanya yang di sekelilingnya biasa aja. Ya memang wah kalau misalkan itu kita bisa rame-rame kolektif itu biasanya nambah etap tuh, karena kan kanan kiri ini. Saya juga pas lagi kemarin pulang stok vitaminnya habis gitu kan. Ya udah saya sekalian nganterin cuman di depan doang tuh dari dari gerbang. Nih ya, lagi PSBB nih gitu kan. Terus udah gitu langsung cerita kan si Ansip kita baru meninggal gitu kan. Terus ini si ini kok saya sambil ketawa ya ngomong ke sopan. Maaf. Jadi begini ya. Iya nanti orang kadang-kadang ini kacau nih semua, kagak ada empatinya sama sekali. Empati, ya. Well actually daripada kita merasa takut apa segala macam itu malah jadi ngerusak imun kita sih. Itu yang nomor satu. Memang menurutku bukannya kita nggak mau ikut ngerasakan mereka yang lagi dalam keadaan sulit, tapi memang daripada kitanya juga jadi nambah problemnya di dalam diri kita. Justru yang paling penting itu adalah di masa sekarang bukan cuma sekedar isolasi mandiri fisik kita, tapi menurutku isolasi mental itu sangat-sangat penting sekali. Udah deh ibaratnya fokus sama diri kita sendiri gitu, jaga kesehatan mentalnya ini menurutku lebih penting daripada kita langsung kayak tadi. Kalau kita simpan rasa takutnya, apalagi ikut ngerasain itu kan kadang-kadang feel energinya langsung ikutan juga. Ya. Nah, nanti malah tambah kita kumulatif di sini makin banyak hanya karena sekedar kita pengen ngerasain rasanya orang buat ikut ngerasakan, tapi malah jadi bikin masalah sendiri dalam hidup kita. Iya. Nah, jadi yang di sini memang menurutku sangat penting untuk kita isolasi mandiri secara mental kita juga gitu. Dan ini mungkin mesti jadi satu yang kayak mulai kita canangkan, isolasi mental gitu. Jangan ikut ngerasain apa yang orang lain lagi rasakan, karena kalau kita ikutan nyemplung ya malah tambah problematika. Ibaratnya kita perlu justru jagain kita ini supaya tetap pemikirannya tenang gitu kan. Nah, jadi waktu pas Papa cerita juga saya udah oke, ada informasi nih. Jadi memisahkan antara informasi dengan rasa di dalam tubuh fisik. Kalau misalkan kita baca doang, ibarat informasi, sekedar informasi, separasinya ada. Jadi separasi antara informasi jangan masuk ke dalam diri kita kan. Jadi pas dia cerita si ini meninggal, si ini anaknya baru kena, kemarin juga meninggal masih muda banget. Dia bilang gini. Kalian jaga
kesehatan ya. Oke, itu informasi paling bagusnya. Ya kan? Kita ambil aja jaga kesehatan, betul, jaga kesehatan, pikiran jangan terlalu tertekan ya kan. Cari aktivitas gimana kayak bisa menghasilkan secara online misalkan di masa sekarang. Ya itu yang lebih penting mungkin daripada kita kayak ikut ngerasain gitu fear-nya segala macam gitu kan. Nah makanya tadi kayak dokter Lagawa juga kemarin kan sempet sharing kan, ini saya juga gimana ya happy di di dalam pas lagi kena sakitnya gitu kan, orang nanti bilang takutnya apakah jadi kayak gagah-gagahan segala macam ya, padahal sebenarnya ya justru kalau kita malah ngerasa down apa segala macam mengharuskan kita untuk kayak wah gue kena covid gue harus ikut ngerasain ini, malah tambah bikin ya drop di kondisi kesehatan kita ya. Iya sempat punya ketakutan kayak gitu untuk sharing di sosial media ya. Jadi kayak ini orang positif tapi kok malah girang kayak gitu-gitu. Dulu sempat punya ketakutan kayak gitu yang saya pernah sharing ya waktu itu. Asumsi ya waktu itu ya. Nanti malah disumpahin lu kalau tiba-tiba sesek rasain lu kayak gitu kan. Pernah punya rasa kayak gitu juga tuh di rumah sakit waktu itu. Akhirnya ya dilepasin lagi. Ternyata tiba-tiba banyak DM masuk nih. DM di Instagram. Dok, lo menginspirasi banget sih. Lo sakit tapi happy, di bawah happy, emang harus gitu ya kayak gitu-gitu. Seneng banget deh ngelihatnya. Beda banget energinya dia bilang kayak gitu di saat orang lain sakit malah sedih-sedihan, berita duka di mana-mana. Gua ngelihat story lo, Dok. Kayaknya lo sakit tapi memberikan energi yang positif. Ya terus gue bilang aja, gue nggak sakit, cuma kebetulan aja positif. Oke, gue nggak sakit, cuman gue kebetulan positif. Iya, positif COVID sama sakit beda ya? Iya beda lah. Bener juga ya. Jadi itu karena cuman kalimat doang, karena linguistik itu sangat berpengaruh. Kalau sakit kan kayak kalau orang sehat, terus dia kayak drop down sampai berantakan gitu ya. Iya. Nah, cuma kadang orang begitu ketemu positif udah langsung korelasikan dengan sakit dan semua yang diceritakan itu seolah-olah mereka akan kena juga gitu. Ini juga sama nih, gue menerapkan juga ke nyokap juga nih. Jadi begitu orang tahu kita positif, terus kan pada bilang cepet sembuh ya dok, gini bla 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 bla. Ya terima kasih tapi gue nggak sakit. Kayak gitu. Selalu jawabnya gitu gue, terima kasih tapi gue nggak sakit kok. Gitu. Gue cuma positif aja. Jaga kesehatan juga ya, gitu kan jawabnya. Yes, this is a great thing nih. Ini apa ya, diskusi yang bisa didapatkan hanya memang dari orang yang udah tempur di sana di garis depan, terus kena gitu kan. Ya, sekalian bicara garis depan. Kalau ngeliatin kan pasti banyak juga yang kayak stres gitu ya, nggak bisa kendalikan emosinya mereka semua gitu ya, dan nggak ngerti cara melepaskan sama sekali karena selama ini kan belum ada yang tahu gitu kan. Gimana sih cara benar-benar ngelepasin emosinya, ngebuang dari tubuh fisik kita gitu. Nah, pasti kan banyak yang kayak ya perlu berdamai dengan emosinya segala macam, dan mungkin ada juga yang nggak bisa berdamai kan kayak nah betul. Kalau ngelihat progresnya di lapangan gimana dok? Misalnya nih pasien-pasien, ini saya langsung ya, misalnya gini, saya lakukan swab antigen atau swab PCR misalnya kayak gitu. Begitu hasilnya positif, udah tiba-tiba yang tadinya nggak bergejala jadi bergejala, kebalikan nih yang kayak tadi saya bilang, kayak gitu. Termasuk adik saya tadinya nggak bergejala, dia swab PCR karena kena tracing, rekan sekantornya bergejala dan di PCR positif. Akhirnya dia kena tracing, diminta untuk PCR. Begitu dia PCR, hasilnya positif. Tiba-tiba jadi demam, tiba-tiba jadi batuk-batuk, tiba-tiba jadi sesak kayak gitu. Kebalikan, artinya benar-benar faktor pikiran ini, faktor mindset ini juga mempengaruhi faktor emosi juga ya. Ya ibaratnya ini kan sekarang ketika dia sudah positif, dia sudah terlabel, terkonfirmasi positif. Nah, labeling itu juga yang bisa bikin dia down, panik, tiba-tiba takut, tiba-tiba dia punya asumsi bahwa dia membawa virus kepada orang lain. Ini ada beberapa pasien saya yang kayak gitu, langsung ngurung diri. Dia anak sama pembantunya positif, suaminya doang yang negatif. Suaminya langsung diusir, udah pergi lu sana. Bukan dia yang isolasi mandiri, suaminya yang disuruh pergi. Sampai akhirnya suaminya positif juga dan yaudah lo pulang sini. Astaga. Gitu. Kan saya fokusnya juga di home visit khusus pasien COVID dan telemedicine ya. Nah, dengan telemedicine itu kan by WhatsApp ya. Nah, ini saya meladeni itu bisa dari pagi, hampir 24 jam. Dok, saya harus minum apa? Dok, ini gimana? Dok, semuanya karena ketakutan. Kayak gitu. Ketika saya tanya gejala, emang gejalanya apa?
nggak ada gejala sih dok. Kayak gitu. Oke. Batuk nggak, demam nggak, itu saturasi bagus gitu kan. Itu yang bikin saya kemarin lelah fisik karena setiap hari harus ngebalesin chat satu-satu. Dan ya, kalau saya kan emang punya kebiasaan ya, ketika ada orang yang meminta bantuan dan itu adalah kondisi kesehatan, saya perlu merespon dengan cepat karena kebiasaan di UGD ya. Nah, di akhir isolasi mandirinya tetap saya udah bilang setelah hari ke-10 kalau udah nggak ada gejala nggak usah PCR. Nanti lu hasilnya kalau masih positif malah panik. Dia tetap PCR. Akhirnya, dok kok gue masih positif, kan gue udah bilang. Gue jadi parno nih, kok gue nggak sembuh-sembuh ya. Gue udah bilang. Padahal Tetap secara aja. CT-nya udah ini ya. Iya, maksudnya nggak ngaruh karena setelah 10 hari Oh dan gitu. tidak ada gejala itu sudah dinyatakan tidak menularkan, jadi sudah bebas isolasi mandiri tanpa Oh. harus PCR ulang, karena PCR itu tidak bisa mendeteksi si virus ini masih hidup atau sudah mati. Jadi bangkai virus pun akan dibilang kita positif. Dan itu sudah resmi dari protokol dari Satgas Covid sudah mengumumkan tidak perlu lagi untuk dilakukan PCR ulang. Iya, tapi kan tetangga gue jadi ngejudge gue gini kayak gitu. Hmm. Nah, ya kebetulan emang pasien yang ini pasien ngeyelan. Diajarin di OETRT juga ya mental-mental aja. Kayak gitu. Itu satu keluarga tuh, satu keluarga. Oke. Teman-temannya mirip-mirip tapi masih bisa terhandle. Kalau ngelihat dari yang pasien sering muncul itu, ketakutan yang dominan umum dirasakan orang yang pasien-pasien yang kena COVID apa sih dok? Paling banyak takut mati. Itu nomor 1 ya. Paling banyak. Jadi begitu ketemu garis 2 itu udah langsung nangis biasanya. Walaupun nggak bergejala nih ya. Walaupun nggak bergejala. Baru positif udah langsung label diri bakal sakit dan. Iya. Yang nomor 2 itu takut nularin orang kesayangan. Yang paling banyak. Jadi takut nularin anak, takut nularin suami, orang tua kayak gitu-gitu. Itu yang nomor 2. Ya sisanya takut parah lah, takut nggak dapat obat, takut nggak dapat oksigen ya, itu masih nggak terlalu banyak. Sama takut ribet. Ribet dalam artian kayak di usaha atau di ribet di usaha nggak bisa jalan, atau ribet isolasi mandiri lah, ngatur-ngatur segala macam, itu ketakutannya di situ. Ribet administrasi ya. Nah kalau dari dokter sendiri, kalau menggunakan sistem TRT ini ya di OA, selama prosesnya dari mulai kenal sampai sekarang, seberapa dominan sih mempengaruhi kehidupan gitu dalam membantu ngelewatin ini semua? Kalau dengan di OETRT itu jadi kayak kebutuhan ya saya ya. Yang ya setiap hari juga saya drilling juga kalau ya rasanya apa kayak gitu-gitu, sampai makin di sini tuh makin ringan ya emosi-emosinya. Bukan berarti setelah di OETRT ini tidak ada emosi. Nah, justru dengan adanya di OETRT, ketika ada emosi itu bisa dengan mudah dilepaskan. Ya kan pasti ada trigger-trigger setiap hari, ada stimulasi-stimulasi setiap hari yang muncul. Nah, hebatnya itu adalah ketika ada emosi-emosi atau ada stimulasi-stimulasi yang nggak ngenakin, itu cepet banget bisa ngebuangnya, ngelepasnya. Kalau dulu kan tetap sama sih, tarik nafas kayak gitu-gitu kan. Tapi intentionnya adalah berdamai. Ya udahlah kayak gitu-gitu loh, kayak perbedaannya. Jadi kalau ini benar-benar dilepaskan, udah tiba-tiba happy lagi. Kalau dari yang emosi yang kalau selama ini ngerasain emosi yang sudah hilang, ibaratnya ketemu langsung dikunci, dibuang bem gitu ya, ada datang lagi gak sih? Atau memang udah pasti ketika dirasain tuh yang kayak itu ya udah netral aja, yang lain doang yang istilahnya kan, karena biasanya Uncharted itu bicara, ini kalau mungkin sekalian buat teman-teman yang belum tahu, Uncharted itu adalah emosi yang saat kita rasakan itu belum terasa karena belum ke-trigger gitu. Suatu saat pas lagi yang ini udah dibuang misalkan, terus ada hal yang lain yang ke-trigger, terus mirip emosinya keluar tuh, kayak kadang-kadang suka kita identifikasikan sama. Misalnya kayak takut yang tadi dokter Lagawa sempat bilang, takut A, takut B, takut C, takut D, ada banyak rasa takut yang mungkin yang jadi penyebab rasa takut. Nah cuman begitu udah dilepaskan, suddenly yang itu apakah kena lagi gak atau emang udah sepenuhnya hilang? Kalau misalkan yang sama ini dirasain gimana dok? Kalau yang udah dilepasin, udah itu nggak balik lagi. Waktu itu juga saya sempat mikir, ini kok gue marah lagi ya gitu kan. Kok marah lagi? Apa nggak berhasil ya. Jadi waktu itu yang waktu saya pernah testimoni juga, ada emosi lah ya kalau sama bokap ya kayak gitu. Ternyata begitu saya drilling lagi, oh beda, emosinya beda kayak gitu. Ya udah akhirnya dilepasin lagi dan ya sekarang udah biasa lagi aja, nggak gimana kayak gitu. Jadi memang
Kalau misalnya memang sudah dilepaskan, pengalaman saya dia tidak balik lagi. Tapi kalau misalnya emang ada itu ya kita lihat lagi nih, kita drilling lagi. Ini masih emosi yang kemarin apa bukan? Ternyata bukan, beda lagi kayak gitu. Jadi sama bokap juga completely udah fine-fine aja nih kalau Sekarang sih ini. udah fine aja. Waktu itu beberapa minggu yang lalu ya sempat ke trigger ribut lagi gitu kan, ribut lagi sampai saya mikir nih ini kenapa muncul lagi gitu kan, akhirnya di drilling lagi emosi yang ada gini. Saya sempat ngelihat ini sama nggak sama yang waktu itu pernah saya lepaskan. Oh ternyata beda, ada historical file yang baru kebuka gitu loh. Nah setelah emosi yang atasnya ini yang udah kebuang, yang kesimpan ini jadi tipis gitu loh. Ya, gak kerasa gitu. Gak kerasa, terus tiba-tiba muncul begitu ini dilepaskan kayak gitu. Dan mungkin ini juga jadi kayak satu alternatif yang memang kan yang menurut saya paling signifikan dibandingkan dari semua sistem yang pernah saya pelajari sebelumnya. Memang karena sangat mudah untuk kita lakukan sendiri. Ya betul. Ya kan. Nah kalau dokter sendiri dari pengalamannya gimana tuh? Karena kan kadang-kadang malam-malam lagi muncul rasa takut, mesti telepon Pareo kan kayak gitu kan. Ya kalau dulu di awal-awal saya masih mengandalkan audio. Saya cek dulu nih rasanya apa, terus dengerin audio kayak gitu. Itu sangat membantu. Sekarang sudah bisa sendiri. Saya drilling, ya kan karena udah sering banget diajarin sama Coach Reo ya, maksudnya dicari yang emosinya di kupas satu-satu yang paling nggak enak, ya udah akhirnya itu saya rasakan, justru saya munculkan, saya panggil, saya trigger kayak gitu, rasanya apa, dilepaskan, terus mendadak semuanya rontok, hilang semua, dan habis itu udah tenang aja. Dan mudah diadaptasi ya. Iya, mudah diadaptasi. Kalau misalkan ditanyakan dok, apa hal terbaik yang Anda pelajari dari momen selama COVID ini sih? Dan menggunakan sistem TRT untuk ngeberesin ini semua gitu. Dan ngelihat dari semua proses yang ada gitu. Apa hal terbaik yang Anda pelajari dari momen-momen ini? Pernah kena COVID juga lagi. Ya, ini kan jadi memang sudah banyak ilmunya juga ya, sudah banyak ilmunya, dan ini menguatkan sih sebenarnya Coach. Dimana ya yang saya temukan di lapangan memang yang tadi saya bilang bahwa COVID ini menyerang dari segala penjuru ya, dan 50-60%-nya itu memainkan emosi kita. Nah, ketika emosi kita buruk ya di situ, itu justru akan memperburuk fisik kita. Itu yang akan menurunkan imun, dan si COVID ini makin seneng jika kita bisa ngeberesin itu, menyelesaikan masalah emosi itu, berarti 50-60% COVID-nya sudah beres. Gitu. Jadi tinggal kalau masalah emosi bisa beres, ya 50-60% beres ya. Ya 50-60% beres, tinggal 40% yang memang ya itu real fisik ya, real fisik yang organik kayak gitu, yang memang disebabkan karena COVID-19. Jadi lebih mudah sih. Ada andil dari vaksin, ada andil dari obat-obatan yang ya itu, tapi itu menurut saya cuma ya 40% aja. Kalau masih ada ketakutannya, masih malah makin meringkuk di sana, ya mungkin 14 hari. Jadi memang yang dominasi dari itu. Jadi sebenarnya kalaupun mereka dengan rasa takut pun masih bisa sembuh, cuman terkadang itu jadi menghambat kesembuhannya, jadi lebih prosesnya panjang gitu. Iya, betul. Nah kemarin ada perawat saya juga, udah setelah 14 hari dia sesak nafas, habis dirawat, habis pulang sesak nafas lagi, semuanya udah negatif, paru-parunya sudah bagus, tapi dia masih sesak nafas kayak gitu. Ya udah saya suruh lihat videonya gitu, dia cuma tonton yang nomor 1 doang Coach, terus habis itu udah selesai sesaknya. Video 1 doang ya? Video 1 yang nomor 1. Itu video nomor 1 aja itu udah lengkap banget menurut saya Coach. Iya. Itu udah sapu jagat menurut saya. Teknologi tuh emang luar biasa ya sekarang. Jadi kayak tinggal suruh nonton aja. Asal dia nonton gitu ya, udah bisa berubah. Cuma kadang-kadang gitu ya, skeptisnya orang kan. Dari dulu juga banyak yang bikin video, banyak juga yang ini, tapi ya gue cobain ya, gak kayak yang orang lain rasakan gitu. Nah cuman ya ini sesuatu yang memang kalau kita mau ngikutin gitu secara serius, this is ya sesuatu yang benar-benar bisa membantu buat ngebuang rasa takut kita kan gitu ya. Iya. Berarti dokter banyak juga yang di-share-sharein ya teman-teman yang yang butuh. Ya kayak nakes apa segala gitu. Nakes, pasien sih ada beberapa pasien yang saya kirim yang
yang memang terindikasi dia punya kecemasan kayak gitu, kecemasan, ketakutan kayak gitu. Ya saya milih-milih juga. Ini apa sih dok? Kayak Ya, gitu-gitu. ya, ya. Soalnya nggak semua orang kan open ya kan terhadap Iya. satu sistem yang baru gitu kan Mm-mm. kadang-kadang. Tapi begitu udah ngerasain bener-bener pung hilang, Mm-mm. baru Wah, habis itu ini luar biasa. rajin pakai. Rajin, udah dipakai terus malah. Iya, iya, iya. So, Hmm. this is alternatif yang bantu selama ini. Kalau misalkan dengan yang dipelajari kan dan melengkapi gitu. Ya, Apa sih yang signifikan yang dokter lihat menjadi keunggulannya TRT misalkan, DOA ya, sistem ini untuk bisa ngebantu ngebuangin emosi. Dibandingkan kalau misalkan alternatif yang mungkin kita banyak di luar sana yang kita bisa pelajarin juga gitu. Ibaratnya buat ngelengkapin ya, bukan untuk sebagai kayak persaingan atau... ya kalau saya lihat sih ini ya bener-bener kayak bersihin dulu ya. Misalnya kayak kalau sistem yang lama ya human technology, maksudnya sistem hipnoterapi itu adalah programming ya. Kalau yang ini adalah cleansing apa ya? Maksudnya membersihkan. Oke. Cleansing lagi. Ya. Jadi dibersihkan. Jadi kayak ibaratnya hidup otak kita sebagai komputer ya. Hipnoterapi itu sebagai aplikasi, sebagai sebuah program. Di OATRT ini adalah sebagai antivirus. Ini analogi saya ya coach. Oke. Program itu tidak akan bisa dijalankan kalau di komputernya itu banyak virus. Nah pertanyaannya, selama kita hidup dari lahir sampai sekarang udah pernah pasang antivirus apa belum? Pastinya nggak ada antivirusnya, yang ada damai sama virus. Ya virusnya dibikin dorman aja. Nah suatu ketika ada, ya pastinya komputer kita kan akan terkonek dengan internet ya, dengan dunia luar. Nah ketika itu pasti ada trigger-trigger, pasti ada program-program yang jahil sama komputer kita yang akhirnya bikin program kita ngehang. Disitulah fungsi di OATRT yang dia bisa melepaskan semua virus-virus yang ada di komputer di kepala kita, sehingga semua program yang ada itu bisa berjalan dengan lancar. Kayak perpaduannya di situ sih kalau saya melihat ya, saya melihat di lapangan seperti itu coach. Jadi melengkapi kombinasi program bagus yang dimasukkan dan program yang negatif kita punya cara buangnya. Program yang tidak dibutuhkan, yang tidak dibutuhkan dibuang. Ataupun misalnya program yang bagus pun, itu dibersihkan di situ. Yang bagus pun yang memang ada virus-virus buang-buangin semua gitu ya. Iya, gitu. Oke. Kadang-kadang kita merasa menurut kita bagus gitu kan. Betul. Apa pesannya dok buat teman-teman di luar sana yang mungkin lagi menghadapi ketakutannya terhadap COVID-19? Kan semakin, mungkin kemarin juga sempat ada naik, kita sempat PSBB ulang, kan fear-nya pasti juga mungkin mereka rasakan gitu. Pesan-pesannya dari dokter apa sih sebagai survivor dari COVID juga, terus yang nanganin juga gitu ya. Saya baru terlabel survival COVID. Oh gitu ya. Enggak maksudnya kesannya nggak sakit. Deep banget gitu ya. Kayaknya itu berjuang gitu ngelawan COVID. Istilah yang dipakai di luar kan gitu kan, survivor COVID gitu. Kalau saya menganggap ini sarjana COVID. Sarjana COVID ya, S-Cov. Ya buat teman-teman semua ya, ya konsep pikiran tetap sama ya, you are what you think ya. Konsep pikiran Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Jadi ketika Anda berpikir A akan terjadi A, ketika Anda berpikir B akan terjadi B, ketika Anda takut akan COVID ya akan terjadi takut akan COVID, ketika Anda berpikir sakit Anda akan sakit, ketika Anda berpikir sehat Anda akan sehat, seperti itu. Nah kebanyakan pada pasien COVID ini yang melegenda sekarang yang lagi ngehits ya, seluruh dunia kena, itu memang racunnya banyak sekali ya. COVID ini menyerang dari segala penjuru arah, semuanya diserang nih, dari fisik diserang, mental diserang, emosi diserang, keuangan juga diserang ya kayak gitu. Itu juga kena mental juga ya, sampai orang menolak PPKM itu kan karena ada masalah di keuangan dan perut kayak gitu. Bukan berarti dia tidak pengen di rumah aja, nggak nurut, tapi ya gimana lagi, mereka harus makan gitu kan. Nah itu salah satu yang bisa nyerang mental juga kayak gitu, nyerang emosi juga. Makanya saya bilang bahwa COVID ini memang 50-60%-nya itu adalah psikis. Nah ketika 50-60%-nya ini kena ya, ketika kita berpikir jelek tentang COVID, tentang diri kita, ngelihat orang sesak nafas karena COVID, ya kita berpikiran bahwa ketika kita positif COVID saya akan sesak nafas gitu. Ya balik lagi, ketika kita berpikir A akan terjadi A, itu yang terjadi. Jadi
yang harusnya nggak sesak nafas tiba-tiba jadi sesak nafas karena pikiran kita sendiri. Dengan DOETRT ini 50-60% itu kita bisa dengan sangat mudah, sederhana dan menyenangkan dan singkat sekali untuk bisa lepaskan semua beban-beban emosi itu, sehingga penanganan COVID jika Anda positif jadi lebih ringan kayak gitu. Mungkin pertanyaan tambahan lagi, kalau misalkan dulu sebelum mengenal DOETRT, percaya gak kalau bisa akhirnya kita ngelepas emosi-emosi kita sendiri tanpa dibantu orang lain awalnya? Dulu ada yang namanya self hypnosis ya, maksudnya ada juga pelajaran self hypnosis. Cuma sampai sekarang cuma ada beberapa orang doang yang bisa lakukan itu. Itu pun berdamai atau switch. Jadi memang dirubah, emosinya dirubah. Jadi dari misalnya ya kayak afirmasi ya coach ya. Misalnya lagi sedih, diubah saya senang. Ya itu hanya beberapa orang yang bisa ngerubah itu dengan cepat kayak gitu, switching, dan itu butuh latihan. Orang-orang yang suka meditasi kayak gitu-gitu, yang berjam-jam dengan musik-musik uang kayak gitu-gitu. Ya bukan berarti metode yang lama itu jelek ya. Yang saya bilang itu memang ini saling melengkapi. Tapi di DOETRT ini sangat memungkinkan bisa dikerjakan oleh semua orang karena metodenya dengan mudah banget, sederhana, menyenangkan, tinggal tarik nafas, tahan dan lepaskan selama kita tahu kunciannya ya, dan intentionnya di situ kita dengan ikhlas untuk melepaskan semua rasa yang ada, itu gampang banget, dalam hitungan menit udah bisa lepas semuanya dan rontok semuanya. Kayak gitu. Berarti agree bahwa this is juga something new yang istilahnya teknologi yang membantu ngelengkapin selama ini yang kita punya ya dok? Iya betul, ini kayak yang waktu itu saya pernah bilang ya, ini adalah sebuah puzzle yang saya temukan, nih puzzle yang wow banget. Ya. Kalau yang udah sering jalan-jalan gitu sih dok, belanja kesana sini maksudnya, belanja training. Iya belanja training ya betul. Iya, saya kan dulu juga gitu. Begitu belanja training akhirnya ketemu, gila ini dia yang gue cari nih ya. Iya itu. Penutupnya nih di problem saya, karena selama ini tahu caranya gimana programming, ya, masukin program baru, gimana caranya ngutak-ngatik program lama, tapi gimana cara sebenarnya buat ngebuang gitu. Itu yang selalu jadi pertanyaan di kepala saya. Emosi kita mungkin bisa belajar kendalikan, belajar pendam, belajar diredam, tapi ya sulit gitu untuk kayak mesti berdealing sama problem itu terus. Sedangkan kita udah belajar ngelepasin aja, emosi aja masih banyak gitu kan, yang karena tumpukan dari historical file puluhan tahun kita gitu. Jadi kalau dari dokter sendiri confirm ya, kalau DOE ini sistemnya bisa diaplikasikan sendiri dalam hidup kita sehari-hari. Yes, confirm banget. Dan membantu juga buat yang COVID gitu ya. Oke, sip. Mungkin itu aja. Mungkin dari dokter kalau ada yang mau disampaikan lagi mungkin buat sebagai penutup buat teman-teman semua. Buat teman-teman, silakan buka mata, buka hati, buka pikiran Anda untuk bisa mempelajari DOETRT. Sistem ini ya, metode ini sudah saya buktikan bisa merubah hidup saya kayak gitu. Nah, kalau bisa merubah hidup saya, pastinya hidup Anda juga bisa berubah secara dramatis. Tapi jangan lupa ya, emosinya udah dilepaskan terus tiba-tiba nggak takut, bukan berarti kita jumawa ya, bukan berarti kita merasa wah saya sudah kebal sama COVID kayak gitu. Ya udah keluar rumah aja, nggak bakal kena COVID, orang saya nggak takut gitu. kayak gitu. Jadi tetap ya protokol kesehatan, pakai masker, nggak usah keluar rumah dulu ya, kalaupun harus keluar rumah tetap jaga jarak, cuci tangan, ya minum vitamin juga ya, daya tahan tubuh, imun tubuh juga perlu ditingkatkan. Itu maskernya double, ya pokoknya ikutin prokes ya. Thank you. Oke, thank you banget dok. Doa saya COVID nih biar cepet selesai semuanya deh. Ya kita bisa kembali kegiatan kayak dulu lagi. Udah kangen nih dok, jalan-jalan nih sama ketemu-ketemu. Iya. Gila, kita kenalnya semasa COVID, belum pernah ketemu langsung. Iya, kita belum pernah ketemu langsung ya.